Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka halaman 6. Di baris dari atas Suman Soropa. Masih melanjutkan kisah tentang dua orang Majusi kakak beradik yang akhirnya kakaknya tidak masuk Islam karena merasa sudah sangat lama sebagai Majusi penyembah api 73 tahun. Dia takut dicela sama keluarganya, takut dibully sama tetangga dan kerabatnya. Cuma adiknya yang akhirnya masuk Islam di hadapan seorang ulama besar, yakni Malik bin Dinar. Ketika Malik bin Dinar berinisiatif akan mengumpulkan uang untuk diberikan kepadanya, dia menolak. Saya tidak ingin menjual agama dengan dunia. Suman Soropa bacaan kita. Suman Soropa, kemudian si pemuda ini yang baru 35 tahun. Kemudian ia pun berpaling, dia pamit lah pada hola. Lalu masuklah si pemuda ini hirbatan ke reruntuhan rumah, di perumahan yang rumah-rumahnya udah pada runtuh, entah karena bencana alam atau hal yang lain. Pawajada, lalu ia mendapati pihak di reruntuhan itu baitan makmuron, satu rumah yang bisa ditempatin, bisa diisi, makmur, satu rumah yang bisa ditempatin. Panazala fihi, lalu ia pun singgah di rumah yang bisa ditempatin itu. Palama asbah minal godi, ketika esoknya masuk waktu pagi, qalat lahu, maka berkata kepada si pemuda tadi, imro'atuhu, istrinya ngomong, idhab ila suq, papa berangkat ke pasar, watlub amalan, cari pekerjaan, wastar, dan belilah bi ujrotika, nanti dengan upah kamu sayan. Beli sesuatu dari upah kamu, nakuluhu, yang dapat kita makan. Sumakoma, kemudian berdiri si pemuda ini, fajahaban, lalu ia pun berangkat ila suki, ke pasar. Datang ke pasar, falam yastajirhu ahadun, tapi ia tidak mendapati. Falam yastajirhu, lalu ia tidak mendapat pekerjaan, nggak ada yang mau nguliin dia, ahadun, seorang pun. Faqala fi nafsihi, lalu si pemuda ini ngomong dalam hatinya, hatta amala bihi lillahi ta'ala, hingga aku harus beramal bihi, di pasar ini, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Mungkin motivasinya beda, ya aku harus bekerja itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Padahal masjidan matrukan anil jamaati, lalu ia pun masuk ke sebuah masjid yang ditinggalkan, anil jamaati, yang tidak lagi dipakai masjidnya, tidak lagi digunakan untuk berjamaah. Mungkin masjid tua, ada masjid baru lagi. Lalu ia masuk ke masjid yang sudah tidak ada jamaahnya. Sholat fihi lillahi ta'ala, lalu ia sholat di masjid itu karena Allah Ta'ala, ilalail, sampai malam. Sumaroja ila manjilihi, kemudian begitu malam ia pun pulang ke rumahnya. Sopirol yadain, dengan dua tangan kosong, namanya nggak dapat pekerjaan di pasar.
lalu ia ke masjid, dia sholat sampai malam pulang nemuin keluarganya dengan tangan hampa. Faqalat imra'atuhu, maka bertanya istrinya, alam tajid al yauma syai'an, apakah kamu dapati hari ini sesuatu? Faqalat, maka jawab si pemuda itu, ayatuhal mar'ah, wahai istriku. Pakai ayatuha berarti bahasa kita sama dengan bahasa yang romantis sebetulnya, ayat gitu kan ya. Ayatuhal mar'ah, wahai istriku, amil tu al-yawma dil maliki, aku bekerja pada hari ini lil maliki, kepada sang raja. Falam yu'tini syai'an, tapi ia belum memberikan sesuatu untukku. Asa ayyu'tiyani godan, mungkin dia baru ngasihnya besok. Ya maklum hari pertama kan, masa sih langsung dibayar. Mungkin baru dikasih besok. Padahal maka tidurlah mereka semua, si pemuda ini, istrinya dan anak-anaknya, jadian semuanya jai'ina, dalam keadaan lapar semuanya. Palama asbaha, ketika masuk pagi hari, minal godi, keesokan harinya, di hari kedua tuh, di reruntuhan rumah itu, Fahoroja ilasuk, lalu ia pun keluar lagi menuju pasar, cari-cari kerjaan. Malam yajid amalan, ternyata ia pun nggak dapati pekerjaan lagi. Hari kedua, namanya dia orang asing, ya, ke negeri Basroh, dia nggak dapetin kerjaan lagi. Fajahaba ila jalikal masjid, maka berangkat lagi ke masjid di kemarin, masjid yang udah kosong nggak dipakai. Wa sholat fihi lillahi ta'ala, lalu dia sholat di masjid itu karena Allah Ta'ala, ilal lail, sampai malam lagi dia sholat. Bingung juga mau pulang juga, ya. Cuma kemudian begitu tengah malam, roja'a ila manjiri, ia pulang lagi ke rumahnya sama sopir roljadain, dengan dua tangan yang hampa, nggak bawa apa-apa. Hari kedua, faqalat, maka berkata lahu kepadanya imro'atu, biasa istri kan nanyain lagi karena ada anak-anak itu, alam tajid al yauma aidan syai'an, apakah hari ini kamu nggak dapat apa-apa juga? Faqala, kata si suami ini, amil tu al yauma lil maliki allati amil tu amsi, saya bekerja hari ini untuk sang raja yang kemarin saya bekerja untuknya. Arju ayu tiani, saya berharap ia akan memberikan saya godan besok, mungkin besok kali, ya. Wahwa, dan besok itu yaumul jum'ati, besok itu hari Jumat. Jadi dari mulai hari Rabu nggak dapat apa-apa, hari Kamis nggak dapat apa-apa. Pada Aidon, maka tidurlah mereka semua di malam itu, jai'ina, dalam keadaan lapar semuanya. Kadang-kadang ujian orang baru masuk Islam kayak gitu tuh. Tadinya keluarganya sejahtera, tercukupi, begitu masuk Islam langsung diberikan ujian demi ujian. Kurang-kurang kuat, bisa balik lagi. Nah, begini amat ya masuk Islam. Palama asbaha minal godi, ketika keesokan harinya, ketika pagi hari keesokannya, wahwa yaumul jum'ati, dan hari itu adalah hari Jumat. Fajahaba ila suki, berangkat lagi hari ketiga nih menuju pasar. Falam yajid amalan, maka ia pun, si pemuda ini, tidak mendapati pekerjaan. Hari ketiga ini belum lagi dapat pekerjaan. Ya namanya orang baru, dia pendatang.
Fajahaba ila jalikal masjid, lalu ia berangkat lagi, kembali lagi ke masjid lagi. Pas sholat rakaat ini lalu ia sholat 2 rakaat. Summa rafa'a yadahu, kemudian ia angkat tangannya ila sama, ke langit. Faqala, lalu ia berdoa, Ilahi, ya Tuhanku, wa sayyidi, dan Tuhanku, wa maulaya, dan majikanku. Laqad akramtani bil Islam, sungguh engkau telah muliakan aku dengan agama Islam. Wa tawaitani bitajil Islam, engkau berikan mahkota padaku, mahkota Islam. Wa hadaitani bitajil huda, engkau berikan petunjuk akan aku dengan mahkota petunjuk. Fabi hurmati ad-dinil lagi rojaktani, maka demi kemuliaan agama yang kau rizkikan kepadaku agama ini. Wa bi hurmatil yaumil mubarak asyarif, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah yang dimuliakan, maksudnya Jumat. Alladzi qadruhu indaka ajimun, yang derajat hari ini indaka di sisi engkau ajimun, sangat besar. Wa huwa yaumul Jumat, yaitu hari Jumat. Hari Jumat adalah sayyidul ayyam, hari besar. As'aluka, aku mohon kepada engkau, antarfa'a, engkau hilangkan sugla nafaqati yali, kesibukan mencari nafkah untuk keluargaku, angkolbi, dari hatiku. Hilangkan, angkat kesibukan untuk selalu mikirin nyari kerja dari hatiku. Watar zukoni, engkau berikan rizki kepadaku, min haitsu la ahtasibu, dari jalan yang aku enggak sangka-sangka. Fa'ana, maka aku, wallahi demi Allah, astahi, aku merasa malu ya Allah, min ahli, dari istriku, aku malu kepada istriku ya Allah, wa iyali, dan keluargaku, maksudnya anak-anakku. Wa hobu, yang aku khawatirkan alaihi, terhadap mereka, minta yakoyuril hali, berubah lagi nanti ya akidahnya kan baru masuk Islam. Yang aku khawatirkan itu bukan kelaparan, bukan lain-lainnya. Dihadasati alihim, karena barunya keadaan mereka fil Islam, mereka kan baru masuk Islam, jadi sengsara. Kalau kata rawi yang meriwayatkan, summa koma, kemudian berdiri lagi nih si pemuda, wastagola, dia sibukkan lagi disolati dengan sholat. Wasolat, dan dia sholat rokaat ini 2 rakaat. Palama karena waktu tisopin nahar, kalau malam ini, maka ketika datang waktu pertengahan siang, ini mah di masjid dia sampai pagi, siang, mereka tengah malam pulang. Malam pertama cuma ya malam pulang, malam kedua makin malam, malam ketiga dia sampai pagi, siang di masjid, nggak pulang, nggak berani pulang. Mau bawa apaan ke rumah? Ya. Sampai pertengahan siang tuh, malam Jumat total di masjid. Sampai pertengahan siang Pak Horoja aja sab. Horoja, maka keluar aja sabu anak muda ini ilal Jumati, untuk berangkat Jumatan. Wagolaba, sementara wagolaba mengalahkan ala auladihi, atas anak-anaknya, alaju, rasa lapar. Sementara anak istrinya di rumah udah lapar luar biasa, 3 hari goyangnya nggak dapat apa-apa. Ya, anaknya sangat kelaparan. Dalam keadaan sangat lapar, wajah rojulun ila babi baitihi, datang seorang laki-laki ila babi baitihi, ke pintu rumahnya, alladzi bihi, yang ada di rumah itu, iyaluhu, keluarganya, anak istrinya. Wa qara'a alaihim albab, wa qara'a alaihim albaba, dan mengetuk
alaihim atas mereka al-baba akan pintu. Lalu orang ini mengetuk pintu rumah itu. Faharajat imratu, lalu keluar istri si pemuda itu. Faija, maka agak kaget nih Ijan Pujaiyah. Maka tiba-tiba huwa, yang datang itu asyabun hasanul wajhi, ada seorang pemuda yang ganteng, hasanul wajhi, wajahnya bagus ya. Dikirain malah lakinya ngetok pintu. Tuh ada orang ganteng banget. Di tangannya topkun, di tangannya membawa nampan min jahabin, dari emas ya. Min jahabin mugoti bimindilin, dan ditutup, nampan itu ditutup dengan kain. Mindil artinya sarung tangan, sebetulnya sapu tangan, ditutup dengan kain mujahabin yang disulam emas. Bakola, maka kata laki-laki itu lah kepada si perempuan istrinya, Huji hajat topko, ambillah nampan ini, wakuli lijaujika, katakan kepada suami kamu, hajihi ujratu amalika biyaumaini, ini yang saya bawa adalah upah pekerjaan kamu selama 2 hari, hari Rabu, hari Kamis. Fajid, maka tambahkanlah anta olehmu bil amali, dalam bekerjanya, semangat lagi bekerjanya ya, sampaikan gitu. Najiduka, kami akan tambahkan lagi kepadamu, nahnu maksudnya kami, bil ujroti, dalam bayarannya akan ditambahin lagi, khosotan bihajal yaumi, terutama ya di hari ini, maksudnya hari spesial ini, hari Jumat, hadiahnya bayarannya akan spesial lagi, yakni maksudnya adalah yaumal Jumat, hari Jumat. Fa'inal amala, maka sesungguhnya amal, fa'inal amal qalil, maka amal yang sedikit bihajal yaumi, di hari Jumat, indal maliki, menurut sang raja al-jabbar yang maha perkasa, kasirun, pahalanya begitu banyak. Jadi hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, sebagai penghulu segala hari, hari besar, itu amal soleh nilainya dilipat gandakan ya. Amal soleh apapun, amal yang kecil pun dianggap besar di hari Jumat ya. Karena kita dulu mau malam Jumat memanfaatkan tuh kumpul baca Yasin. Kalau sekarang ya Allah ya sepi baik, paling 5 orang, kadang 3 orang ya. Itu ada hari, mestinya mah di hari Jumat justru hari libur, lebih banyak ibadah ya. Termasuk sedekah di hari Jumat ya, pahalanya untuk orang tua yang udah nggak ada. Sedekah, bawa ke masjid, rugi rasanya kalau ke masjid punya duit nggak bawa duit. Buat dirinya itu mah duit dia yang lagi disimpan, kayak masukin ke bank, masukin ke bank. Kalau pada masjid pada kagak bawa duit, ya Allah, bawa duit walaupun kecil, cari duit, bawa duit yang bagus ke masjid. Jangan duit yang udah pada kucel, ntar di kantonginnya udah najis itu, udah ke warung ini, ke macem-macem, tukang sayur udah pada lecek-lecek banget. Mau ke masjid dipilihnya yang paling lecek. Ya Allah, giliran ke mall, ke Cina, cari yang bagus-bagus yang kesono. Lihat dah kalau di masjid, di pengajian, ya boleh pilih itu duit lama, yang jelek ya. Padahal itu duit dia, dan Allah maha tahu itu ya gitu. Yang lecek-lecek masjid. Kalau amal ngitungin amal 2000-an ya, ya Allah, lecek-lecek amat sih ya. Buat dia gitu. Dari situ kelihatan tingkat keikhlasannya juga. Kalau perlu yang sedekah yang bagus-bagus.
Saya kalau bawa duit ke mall mana, duit itu recehan yang bercak, saya bawa ke sono. Pak Hojati toko, lalu istrinya mengambil nampan itu, Pak Ijan. Maka ia kaget, pada nampan itu ada alfu dinarin, ada uang 1000 dinar. Gede 1000 dinar mah. 1 dinar itu 4,6 gram emas. Berapa ratus juta ini? 1000 dinar. Pak Hojat dinaron, lalu dia ambil 1 dinar. Saya dari 1000 dinar dia ambil 1 dinar. Ya syukuran 5 gram dah gitu, 4, dibawa dinaron wajah abad ila sorok, lalu ia pun berangkat ila sorok ke tempat penukaran uang, mungkin ditukarin. Wakana sorok pun Nasronian, dan adalah tukang penukaran uang itu orang Nasrani. Wajana adinaro, lalu orang Nasrani itu si tukang penukaran uang itu menimbang dinar pajada anil miskoli ila miskolain, lalu lebih anil miskoli dari 1 miskol ila miskolain sampai 2 miskol. Kok ini mah aneh, 1 dinar biasanya beratnya 1 miskol, tapi dinar ini mah nggak 2 miskol ya. Panajoro ila apa namanya naksi, maka ia melihat ke gambarnya, lalu dia lihat tuh gambar uangnya. Paropa, lalu dia tahu anau min hadayal akhirah, bahwasanya ini mah hadiah dari akhirat, ini mah lain ini kok ya, uang emasnya bukan dari negeri ini. Kalau maka bertanya itu si tukang penukaran lah kepada si perempuan itu, main aina wajati haja, dari mana kamu dapatkan uang ini? Pak Kosot, lalu si perempuan itu menceritakan kepada si tukang penukaran uang ini. Kola soroku, lalu kata si Nasrani ini ya, yang menukar bagian penukaran uang, Aridi alaya al-Islam, ajarkan saya tentang Islam, coba. Pas lama, lalu ia pun masuk Islam. Begitu diceritakan tentang kisah hidupnya. Sumadapa ilaiha, kemudian si Nasrani ini memberikan kepada si perempuan tadi alfa dirhamin, dia pun ngasih 1000 dirham. Ini orang cakep sih, masuk Islam malah sedekah, ya tidak? Dia berikan tuh 1000 dirham. Pakola, lalu kata si Nasrani tadi, anfiknya udah belanjain ini, belanjain yang saya kasih, yang itu masih simpan beda. Ya, Pak Ipania, kalau habis Pak Lim ini kasih tahu saya ya, pokoknya kamu belanjain, nanti kalau uang kamu habis kabarin ke saya akan transfer lain ya. Yang minta nomor rekeningnya beda. Palama sholat ashabu, maka ketika sholat si pemuda tadi mado ila manjili, lalu ia pun pulang ke rumahnya sama sopir ojadain dengan tangan nampak. Sementara suaminya masih habis sholat Jumat. Di sholat Jumat dia bingung, udah sholat Jumat dari malam di masjid, sama dengan tangan nampak. Dalam keadaan bingung, wabasato min dilahu, ia gelarkan sapu tangannya, wa malaahu, ia isi sapu tangannya minat turun, diisi be sama tanah be. Saya ingat Benyamin ya, nggak dapat apa-apa, sepatu. Wa qala nafsi, lalu yang ngomong dalam hatinya, ya, lawan anak kolak. Dalam hati nih, kalau istriku nanya, mah aja bang, bawa apa itu? Bawa apa ini? Kultu, saya akan jawab lah kepada istri saya, hamal tu dakikon, saya bawa beras ini. Dakik itu tepung, nah, makanan di sana kan beda ya. Saya bawa beras, bahasa kita.
mati lagi ngomong kayak gitu supaya kelihatan enteng beda. Falamma dakhala al-irbata, lalu ketika pemuda ini masuk ke rumahnya, rumah reruntuhan, najara ila baitihi, lalu ia melihat rumahnya, fa'ijan ya kaget, huwa muhayya'u bi firosin, rumahnya itu udah dihamparkan, disediakan hamparan. Lah, di rumahnya ada karpet digelar, ya. Wa wajada fihi ra'yata ta'ami, ia dapati di rumah itu aroma makanan. Nah ini ada karpet, permadani dari gelar, kok dia mencium aroma makanan ya. Bahwa doa al-mindila indal babi, lalu dia taruh tuh bawaannya tadi sapu tangan yang ada tanahnya dekat rumahnya, kailatas uru agar kailatas uruya, agar tidak tahu istrinya, malu di tanah tadi bawa taruh beda. Cuma salah, kemudian si pemuda ini bertanya kepada istrinya anil hali, tentang keadaan itu, wa maro'a, dan apa yang ia lihat fil baiti, di rumah itu, Pak Kosok. Lalu istrinya menceritakan alaihi kepadanya al kisota, akan kisah kenapa sampai begini diceritain tuh ke suaminya. Fasajada lillahi, lalu si suaminya sujud kepada Allah syakiron, sujud syukur Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia Maha Agung. Sumakola kemudian bertanya nih si istri lalu kepada Sumakola lahu imratuhu, kemudian bertanya istrinya kepada suaminya, majita fil mindil, tadi saya lihat kamu buat tentengan apa itu? Pakola laha, maka menjawab si suami kepada istrinya, lantas kali ini jangan tanya apa. Jangan kamu tanya. Fajahabat, maka pergi nih si istrinya, wah putihat, si istrinya membuka al-mindil kan, sapu tangan itu panjang, maka tiba-tiba aturok sorodakikon, tanah itu berubah menjadi tepung, beneran tepung. Gitu lihat sama istri, ini buat tepung. Ternyata suami saya udah bawa beras ya. Bismillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Pas sajada asyar, sujud lagi nih si pemuda syakirun, sujud syukur lagi, ya. Wa abadallah, dan dia benar-benar selalu ibadah kepada Allah hatta tawafahullahu ajawajal, sehingga Allah wafatkan si pemuda ini. Luar biasa yang begitu masuk Islam. Qala al-Faqih rahmatullahi alaihi, kata al-Faqih rahmatullahi alaihi, irfa'u aidiakum ila sama, angkat kedua tangan kalian ke langit, ke atas, waqulu, dan ucapkan bihurmatil jum'ati, dengan kemuliaan hari Jumat. Jadi tawasul dengan hari Jumat. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat, ighfir lana junubana, ampuni segala dosa-dosa kami. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita ngakuin dosa-dosa dulu, memuji Allah, kemudian ya Allah dosa saya banyak, ampuni dosa saya, maksiat saya begitu banyak. Waksib anak kurbatana, ya Allah hilangkan segala kesusahan saya. Baru kita minta tuh, ya Allah saya susah ini, punya ini, utang ini, apa segala macam, hilangkan semua kesusahan saya. Wahajasab, dan pemuda ini lamanda Allah ketika ia berdoa kepada Allah, wasabah ilahi, ia mohon syafaat kepada Allah bihaqi yaumil Jumat, dengan kemuliaan, dengan haknya hari Jumat, hatta qada hajatahu, sehingga Allah penuhi kebutuhannya, warajaqahu, Allah berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Maka jalikan begitu pula kita nih, ya, ijada'auna, ketika kita berdoa yaumal jumati, pada hari Jumat, malam Jumat, asallahu ayyak, dia hawa ijana, mudah-mudahan Allah penuhi hajat-hajat kita. Fa innahu, maka Allah itu Rahubun Rahimun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa apa itu? Wa ali wa ilahun karimun, dan Tuhan yang mulia. Hari Jumat asal kita ikhlas, itu doanya seperti itu. Kadang-kadang begitu, Allah berikan susah, tapi ketika dia gak berhenti, gak putus asa, itu ciri-ciri sebentar lagi akan berhasil. Jangan
putus asa, selalu optimis gitu. Husnudzon kepada Allah. Nanti al-hadis usadi Rabin fana di malam dana Rabbi alina alakin puna Rabbi fakina Rabbi alana karobatila nabi dihina Rabbana takubala minna kana sami alim wa tub alaina innaka latawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.